Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sedikit, mungkin sebagian ibu-ibu sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Kita akan sedikit membahas tentang hadis sahih, hadis Bukhari, tentang 7 golongan manusia, 7 golongan orang-orang yang akan dinaungi Allah, yang ketika itu tidak ada orang yang mampu menaunginya. Beberapa di antaranya, mudah-mudahan kita termasuk golongan di dalamnya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin susah nggak, Bu, kira-kira? Susah. Makanya Umar bin Khattab ketika diangkat sebagai pemimpin, beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena menjadi pemimpin tidaklah mudah. Pemimpin yang adil, menjadi seorang pemimpin yang proporsional terhadap rakyatnya adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit sekali. Makanya Allah mengapresiasi dengan menaunginya ketika ada pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, apabila ada anak muda, pemudi-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, yang kerjanya beribadah kepada Allah. Kalau dikatakan yang tua bertaubat, kalau yang muda bertaubat sama yang tua bertaubat, yang diapresiasi lebih adalah yang muda yang bertaubat. Kemudian yang tua yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memakmurkan masjid. Kalau untuk perempuan memang lantai terbaik adalah di lantai rumahnya. Tapi kalau perempuan ingin pergi ke masjid, maka tidak boleh dilarang. Jadi pergi ke masjid, memakmurkan masjid termasuk golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan orang yang saling mencintai, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, golongan yang dinaungi Allah adalah orang-orang yang bersedekah yang tangan kirinya tidak tahu. Dalam artian bersedekah bukan untuk ria, bukan untuk pamer, tapi bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang berzikir, menangis dalam kesendiriannya karena takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah apabila seorang pemuda diajak berzina oleh seorang perempuan, maka dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaika. Inilah 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang di dalamnya, insya Allah. Terima kasih. Kalau kita membicarakan cinta, maka tidak lepas dengan kata syahwat. Syahwat ini seperti apa? Syahwat adalah dorongan biologis dan tidak selalu berarti negatif. Negatif apabila ditempatkan di tempat-tempat yang salah. Di dalam sebuah surat At-Tariq kok dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Artinya apa, ibu-ibu? Di sini disebutkan dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki ke dada perempuan. Kita diciptakan karena ada dorongan syahwat itu. Kalau tidak ada dorongan syahwat, tidak mungkin kita lahir ke muka bumi ini. Kemudian dijelaskan lagi kepada Allah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa memang syahwat itu diberikan kepada manusia tapi juga kepada hewan-hewan, kepada para binatang. Mereka juga ada dorongan syahwat seperti itu. Tapi apa yang membedakan antara hewan dan apa yang membedakan antara kita, bahwa kita diberikan akal pikiran hawa nafsu tetapi harus disalurkan di jalan yang halal, jalan yang sah. Dalam surat Al-A'raf dikatakan kita telah diberi hati namun jarang sekali yang bernurani, diberi mata namun jarang sekali untuk melihat hal-hal yang benar, diberi telinga namun jarang sekali untuk mendengar hal-hal yang benar. Orang-orang seperti itu tidak lebih baik dari binatang. Nah, itu yang membedakan antara kita dan binatang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyalurkan syahwat dan cinta dengan jalan yang benar, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, pemirsa yang ada di rumah, saya akan membawakan sebuah kisah yang mungkin kita sudah tahu, tapi kita ulang kembali supaya kita ingat. Dalam suatu hadis dikisahkan pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul-kumpul bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian datang seorang pemuda Ansor. Kemudian Rasulullah mengatakan itu penghuni surga. Keesokan harinya Rasulullah SAW berkumpul-kumpul lagi dengan sahabatnya. Datang lagi pemuda Ansor yang kemarin. Kemudian Rasulullah mengatakan itu penghuni surga. Keesokan harinya begitu pula. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu penghuni surga. Kemudian para sahabat penasaran, kenapa sih, apa amal ibadah si orang pemuda Ansor itu sehingga dikatakan sebagai penghuni surga? Apa kelebihan dia? Apa ibadah-ibadah yang membuat Rasulullah mengatakan dia penghuni surga? Akhirnya satu sahabat mengikuti sang sahabat yang dikatakan penghuni surga ini sampai menginap di rumahnya. Diperhatikan
perhatikan apa ibadah dia, apa yang istimewa dari dia. Dilihat ketika bangun sholat tengah malam, si laki-laki yang dikatakan pemuda Ansor yang dikatakan penghuni surga ini tidak sholat malam, hanya bangun-bangun saja kemudian tertidur lagi, berzikir kemudian tertidur lagi, tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada sesuatu yang istimewa, sampai berhari-hari pada akhirnya ditanyalah sang sahabat ini kepada sang pemuda Ansor, sebenarnya apa sih yang mulia dari kamu sehingga Rasulullah mengatakan kau penghuni surga? Kemudian ternyata si laki-laki ini, pemuda Ansor ini, walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, mengerjakan hal yang wajib-wajib, tetapi di dalam hatinya bersih, tidak ada iri dan dengki. Ternyata iri dan dengki ini berbahaya sekali. Kemudian dikatakan lagi, ada sebuah hadis dikatakan pula, Rasulullah mengatakan bertanya pada para sahabat, tahukah kalian siapa pemuda, siapa orang-orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, orang yang kehabisan uang. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan, orang yang bangkrut apabila ketika datangnya hari kiamat, mereka membawa pahala puasa, sedekah, dan sebagainya, tetapi di dalam hatinya ada penyakit hati. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang bangkrut. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut karena memiliki penyakit hati, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu ada di hati, ada di jiwa, dan ada di langkah. Hal ini bisa kita lihat dari sosok yang sangat kita kenal, Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang tidak kenal dengan sosok beliau yang satu ini? Khadijah binti Khuwailid terkenal sebagai sosok saudagar yang kaya raya, seorang wanita yang sangat mulia, sangat dihormati oleh orang-orang pada masanya ketika itu. Khadijah terkenal sebagai seorang wanita yang banyak disukai oleh banyak orang, dan ternyata Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah menjadi istri yang sangat setia, mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu setianya, begitu taatnya kepada sang suami. Kita ingat bagaimana ketika itu Muhammad Al-Amin yang mendakwahi Islam, menyebarkan agama Islam kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu, beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau dikatakan Al-Majnun, dikatakan sebagai orang gila. Beliau dilempari kotoran hewan. Kemudian apa yang terjadi? Khadijah binti Khuwailid ketika itu mendampingi Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, yang dilakukan Khadijah adalah menenangkannya, menentramkannya. Ketika itu pada zaman Rasulullah pernah Rasulullah diembargo selama 3 tahun. Dan kemudian Khadijah mendampingi Rasulullah dengan begitu setianya dalam keadaan suka maupun duka. Khadijah memberikan hartanya kepada Islam, memberikan hartanya kepada Rasulullah agar Rasulullah mampu mendakwahi Islam, mendakwahi kafir Quraisy pada saat itu dengan begitu tentram, dengan begitu luas sekali, dengan harta yang diberikan oleh Khadijah kepada sang suaminya. Kemudian kita tahu dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2 dikatakan, dan apakah mereka mengaku beriman pada saat itu padahal mereka tidak diuji seperti orang-orang sebelum mereka. Dalam artian ketika kita mengaku beriman, Allah pasti akan uji. Karena Allah ingin lihat apakah orang ini sungguh-sungguh ingin jadi orang yang baik, sungguh-sungguh beriman atau tidak. Makanya Allah uji terus. Ini pula yang terjadi kepada Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu kedua anak pertama mereka, Abdullah dan Al-Qasim, meninggal dunia dalam usia yang masih kanak-kanak. Dan Khadijah juga menyaksikan bagaimana syahidah pertama bernama Sumayyah yang ketika itu dibunuh dari kemaluan sampai menembus ke lehernya hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana contoh orang-orang ini, beliau-beliau ini, mereka beriman, kemudian mereka mengaplikasikannya dalam kegiatan mereka, dalam perilaku mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semua yang ada di sini, juga pemirsa yang ada di studio, kita sering kali membaca satu surat yang paling populer, yang senantiasa kita baca berulang-ulang kali dalam salat kita maupun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu surat Al-Fatihah. Bunyinya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau
jalan yang biasanya engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya, dikatakan juga kepada Allah, Allah mengatakan pada kita semua, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sebenarnya orang-orang yang diberi nikmat pada Allah ini golongan orang-orang yang seperti apa? Nah, dalam surat An-Nisa ayat 69 dikatakan bahwa golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, hai orang-orang yang beriman, dikatakan di situ, barang siapa yang bertakwa, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat ini adalah para nabi, kemudian orang-orang syuhada atau orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang benar dalam perkataannya, orang-orang yang sidik, kemudian ada lagi orang-orang yang, apalagi Bu, orang-orang yang soleh. 4 golongan ini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan suruh diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Kemudian orang-orang yang sidik, dikatakan orang-orang yang memberi nikmat adalah orang-orang yang benar dalam tutur kata maupun perbuatannya. Dikatakan apabila orang-orang yang jujur akan didatangkan kebaikan dan kebaikan akan membawa mereka menuju ke surga Allah. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang, apalagi Bu tadi Bu? Orang-orang yang syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, apakah kamu mengira mereka itu mati? Tidak, sesungguhnya mereka hidup namun kita tidak menyadarinya. Makanya kalau orang-orang di Palestina kita lihat mereka dengan bangga sekali bisa mati syahid untuk mempertahankan tanah airnya, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang akan hidup terus di dalam surganya Allah. Dan keempat, kita mudah-mudahan berharap kepada Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Kita senantiasa berdoa pada Allah, ya Allah, golongkanlah aku menjadi orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang bersegera melakukan kebajikan demi kebajikan. Mudah-mudahan orang-orang yang diberi nikmat ini termasuk orang-orang yang sukses dan mulia. Salah satunya adalah menjadi orang-orang yang soleh. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membicarakan tentang dosa, siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa? Ada di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Semuanya pernah melakukan dosa? Semuanya pernah melakukan salah? Pernah melakukan kehilafan? Nah, itu dia, di dalam Islam sungguh luar biasa. Ternyata dosa-dosa yang telah kita perbuat, dosa adalah apabila kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak ingin orang lain tahu, itu termasuk dengan kategori dosa. Nah, di dalam Islam dosa ini ketika ditutupi oleh Allah, aib itu maka jangan dibuka-buka lagi. Dan ternyata ampunan Allah itu luar biasa hebat sekali, karena Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dosa-dosa besar misalnya zina, pembunuhan, merampas hak orang lain, insya Allah Allah akan ampuni asal taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kalian jangan berputus asa kepada rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Artinya apa? Ketika kita melakukan dosa, kemudian kita bertaubat, taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu, insya Allah Allah akan ampuni. Dalam satu hadis riwayat Muslim juga dikatakan bahwa apabila seorang hamba datang kepadaku dengan membawa kebajikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebajikan atau lebih daripada itu. Apabila seorang hambaku datang kepadaku dengan membawa keburukan, maka aku akan menimpakan keburukan yang sama atau mengampuninya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga dikatakan, Allah mengatakan bahwa pada saat itu ketika hamba-hamba Allah yang menuju ke arah Allah dengan bertaubat, insya Allah Allah pasti akan mengampuni. Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk mengampuni, Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk mengampuni, dan itu terus terjadi selama matahari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya sampai hari kiamat. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa terus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. Insya Allah.